Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninyo Mani Pitarianti, Stambuk G3012059, Program Studi Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi tentang identifikasi golongan aromatis dan fenol. Di mana pada golongan aromatis ini, saya mengambil salah satu contoh senyawa, yaitu senyawa anilin. Anilin merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C6H5NH2 yang termasuk ke dalam senyawa aromatik. Dengan bantuan doping, asam anilin dapat menjadi bahan konduktor dengan nilai konduktivitas tertentu. Panjang gelombang maksimal anilin adalah 230 nm. Hal ini disebabkan pasangan elektron menyendiri pada NH2 yang berinteraksi dengan elektron cincin untuk meningkatkan densitas elektron di keseluruhan cincin, terutama pada posisi orto dan para dari cincin. Anilin merupakan bahan kimia yang dapat dibuat dari beberapa macam cara dan bahan, serta dapat digunakan untuk membuat berbagai macam produk kimia. Di dalam era industrialisasi saat ini, anilin mempunyai peranan penting dan banyak digunakan sebagai zat pewarna dan karet sintesis dalam dunia industri. Anilin memiliki sifat fisis dan sifat kimia. Yang pertama, sifat fisis. Rumus molekul C6H5NH2, berat molekul 93,12 gram per gram mol, titik didih normal 184,4 derajat Celcius, suhu kritis 426 derajat Celcius, tekanan kritis 54,4 atm, wujud cair, warna jernih, spesifik graviti 1,024 gram per cm kubik. Sifat kimia anilin. Yang pertama, halogenasi senyawa anilin dengan brom dalam larutan sangat encer menghasilkan endapan 2,4,6 tribromo-anilin. Yang kedua, pemanasan anilin hipoklorit dengan senyawa anilin sedikit berlebih pada tekanan sampai 6 atm menghasilkan senyawa dipenilamin. Yang ketiga, hidrogenasi katalik pada fase cair pada suhu 135 sampai 170 derajat Celcius dan tekanan 50 sampai 500 atm menghasilkan 80% sikloheksamin C6H11NH2. Sedangkan hidrogenasi analin pada fase uap dengan menggunakan katalis nikel menghasilkan 95% sikloheksamin. Nitrasi anilin dengan asam nitrat pada suhu min 20 derajat Celcius menghasilkan mononitroanilin dan nitrasi anilin dengan nitrogen oksida cair pada suhu 0 derajat Celcius menghasilkan 2,4-dinitrophenol. Bahaya anilin. Mungkin fatal jika terhirup, tertelan, atau diserap melalui kulit. Hindari semua kontak, gunakan dengan ventilasi yang memadai, cuci sampai bersih setelah digunakan dan simpan dalam wadah yang tertutup. Penanggulangannya yang pertama, mungkin fatal jika terhirup, tertelan, atau diserap melalui kulit. Hindari semua kontak, gunakan dengan ventilasi yang memadai, cuci sampai bersih setelah digunakan dan simpan dalam wadah yang tertutup. Yang kedua, jika terkena kulit, lepaskan pakaian yang terkontaminasi, cuci bagian yang terbuka dengan sabun dan air. Yang ketiga, jika terkena mata, cuci mata dengan banyak air selama minimal 15 menit, angkat, tutup sesekali, dan mencari bantuan medis. Yang keempat, jika terhisap, hapus untuk udara segar. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan buatan. Dan jika sulit bernafas, berikan oksigen. Yang terakhir, jika tertelan menginduksi muntah segera setelah memberikan 2 gelas air, dilarang memberikan apapun melalui mulut kepada orang yang pingsan. Penanganan dan penyimpanan anilin. Anilin dapat disimpan di tempat yang gelap, sejuk, dan kering. Jangan sampai terkena mata, kulit, dan pakaian. Cuci sampai bersih setelah menangani. Reaksi pembentukan anilin. Senyawa fenon dihasilkan dari reduksi nitrobenzena atau dari halogen benzen dengan menggunakan gas hidrogen. Anilin memiliki rumus kimia molekul C6H5NH2. Contoh, jika
C6H5NO2 ditambah 3H2O, maka akan dihasilkan C6H5NH2 tambah 2H2O. Dan ini adalah contoh struktur dari nitrobenzena dan anilin. Anilin bersifat basa lemah dan tidak berwarna, dan jika terkena udara akan berubah menjadi coklat. Anilin digunakan sebagai bahan dasar pembuatan warna dan obat-obatan serta bahan peledak. Sekian presentasi dari saya tentang senyawa anilin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.